Jadi close the door, saya cerita dulu dikit. Channel kita sudah berjalan selama 11 tahun dan 3 tahun terakhir tetap stay di YouTuber nomor 1 di Indonesia. Ya, tapi 11 tahun usahanya. Jadi yang kita harus lihat usahanya. Life is not always sunshine and rainbow, no. Life will beat you down harder than anything. Ya, device-nya, pastikan nanti ketika Om Ded visit ke booth masing-masing bisa langsung di-record ya. Oke, kita ucapkan selamat datang. Kasih tepuk tangan dong yang meriah. Om Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier sudah hadir, kita. alhamdulillah, senang sekali. Tentunya teman-teman, silakan. Dan langsung saja sepertinya kita berikan kesempatan kepada Dr. Indrawan Nugroho. Kalau kita ini Happy Billionaires Club, kita banyak edukasi tentang saham. Cuma kita fokusnya tuh ke trading dan investasi santai. Jadi bukan yang setiap hari, tapi kita yang lebih orang sibuk juga bisa trading. Orang sibuk, karyawan, jadi nggak perlu full time, tapi hasilnya bisa full time. Trading yang part time, hasilnya bisa full time. Happy Billionaires Club. Kemarin udah dapat endorse. Dapat endorse. Habis diajarin sama Angel. Sekuritas. Lah gua. Kita belajar dari dulunya. Tapi lagi susah dia dapat. Dan salah satu video kita sempat tembus 80.000 sekarang. Padahal sebelumnya cuma ratusan. Ada 9.000 ya bulanan. itu keren. Karena YouTube tuh susah. Terus 99.000. Yang ini menjual juga mungkin. Ya dia itu gimmicknya soalnya Gopetiao. itu ya. Seru itu emang rame langsung. Tapi oke. Kan dari semua cerita kita ambil yang paling menarik jadi dan kita nggak boleh itu real case. Jadi makanya kita angkat. clickbait tuh boleh asal ada di dalam story. Dalam shopnya ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya atas nama sahabat-sahabat faculty members dari Creative Business School atas kesediaan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya untuk hadir menyaksikan graduation dan launching dari 49 sahabat peserta dari program jurusan digital media. Tepuk tangan yang paling meriah untuk sahabat-sahabat kita yang nantinya akan menampilkan karyanya dan juga meluncurkan apa yang mereka sudah upayakan dalam 11 minggu terakhir. Dan selanjutnya ada siapa, Kak? Selanjutnya kita juga mau ajak ngobrol Ko Ferdi yang katanya channelnya ini Happy Billionaires Club. Boleh diceritain dong ya, keseruan dan juga terutama impactnya nih ya, setelah ikut 11 minggu tuh gimana nih ya, terhadap channel YouTube-nya Ko Ferdi, langsung. Oke, thank you. Jadi kalau setelah ikut program inkubasi ini, menurut saya yang paling penting adalah kita mendapatkan roh dari channel kita itu seperti apa. Sehingga semua konten kita, semua audiens kita itu sejalan dengan rohnya itu. Dan dampaknya setelah kita ikut inkubator ini, subscriber kita awal mulai itu memang sudah ada sekitar 10.000, tapi sekarang udah dalam waktu 2 bulan ya berarti ya, sudah 14 ribuan. Jadi udah sekitar nambah sekitar 4 ribuan ya. Terus kemudian juga viewer kita biasa itu ratusan, ya ratusan view per video. Nah sekarang ini naik hit udah masuk ribuan semua. Dan ada satu video yang tembus ke per hari ini sebulan berarti 89.000 view. Wah, masih oplos dulu dong. Gitu, pencapaiannya ya. Dan keren banget. Terakhir juga kita di coach sama tim dari Close the Door ya, Kak Angel dan Mas Adrian untuk soal endorsing dan kita praktek dan kita juga dapat endorse. Itu. Udah dapat endorse bahkan. Keren banget. Jadi itu sih dampaknya luar biasa. Alright, kita sama-sama tunggu untuk YouTube channelnya dari Happy Billionaires Club.
Hello Happy Billionaires Club, welcome to our YouTube channel. Yang dibawakan oleh Coach Ferdi sangat jelas, bahasanya gamblang, jadi kita bisa memahami sepenuhnya. Ferdi Desavia untuk ke stage untuk diberikan plakat dan juga sertifikat dari Dr. Indra Nugroho dan juga Om Deddy Corbuzier. Boleh dong dikasih aplaus juga yang paling meriah nih. Tapi ini yang disebut dengan Dunning-Kruger effect. Kita akhirnya bias dan percaya bahwa kita semua bisa menjadi apapun yang kita mau karena semua orang bilang begitu. Lu ketemu temen lu bilang bikin YouTube. Bro, gue bikin YouTube. Dia lihat, wih keren lu, anjrit, keren banget lu bisa bikin YouTube, lu hebat lu. Tai. Ditonton belum, dilihat belum, udah keren. Dari mana? Dari mana? Itu sama seperti yang saya selalu bilang, anak kecil sekolah, pulang sekolah, ikut lari, dapat award partisipasi. Partisipasi itu dikasih award artinya, nak lu gak menang ya, gitu kan. Tapi bangga sama orang tuanya, pulang orang tuanya mensupport, luar biasa kamu dapat piagam. Piagam tidak menang. Ini yang selalu saya bilang, juara harapan, nah, itu adalah orang yang berharap dapat juara. Tapi nggak menang. Tapi kita dari kecil diajarkan dan kita ngajarin anak-anak kita, you can be anything you want in the world. Bullshit. Dan ini yang saya mau katakan. Gitu juga dengan konten kreator. Gitu juga dengan usaha. Gitu juga dengan bisnis. Enggak. Tidak semua orang bisa jadi konten kreator. Tapi semua orang bisa usaha jadi konten kreator. Saya punya contoh. Usain Bolt, pelari tercepat di dunia. Manusia tercepat di dunia. Itu superhuman. 9 detik lari 100 meter. Tidak ada satupun manusia bisa lari 9 detik 100 meter kecuali Usain Bolt. Dia diwawancara pernah bilang, yang kalian lihat 9 detik. Yang kalian lihat 9 detik. Yang kalian gak lihat 6 tahun latihan. Yang kalian gak lihat jatuh berdarah, dengkul patah, dengkul luka, kalian gak lihat. 6 tahun latihan tiap hari lari, 6 tahun. Dan kata-kata dia adalah, I practice for 6 years. For 6 years. Only to show you 9 seconds. Cuma 9 detik. Yang kita tahu cuma 9 detik. 6 tahunnya kita nggak tahu. Latihannya nggak tahu. Usahanya kita nggak tahu. Yang dilihat cuma sukses, 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 sukses. Orang cuma menilai dari sukses, 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 sukses. Tapi usahanya orang nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau lihat. Makanya banyak orang sirik sama orang sukses. Kenapa? Sirik sama orang sukses. Karena dia nggak tahu usahanya seperti apa. Nah, teman-teman yang ada di sini, jadi kalau mau jujur dengan Dr. Indrawan ketika bikin ini kita nanya-nanya sama dokter, dok kita ini untungnya apa ya? Gitu. Dr. Indrawan ini orang yang baik banget, dia bilang enggak, kita harus menciptakan konten kreator yang luar biasa yang baik mas, karena banyak kan isinya sampah kata dia gitu. Kebanyakan, enggak semuanya, kebanyakan tapi banyak. Nah, ya kan kalau kebanyakan banyak kan bro. Nah teman-teman di sini tadi ketika saya jalan ke booth-booth itu saya lihat. Ini luar biasa loh. Tadi saya lihat ada yang nonton bisa ada berapa ratus orang, 500 orang, ada yang 1000, ada yang berapa. That's a start. That's a start of something. Pertanyaannya adalah, seberapa kuatnya Anda dipukulin selama perjalanan dan bangun lagi?
Itu pertanyaannya. Karena knowledge-nya sudah ada, ilmunya sudah di-share, Dr. Indrawan bagi ilmu, saya bagi ilmu, semuanya bagi ilmu, you have the knowledge. Sekarang pertanyaannya daya tahannya berapa lama? Daya tahannya berapa lama? Saya suka bela diri, saya pelajari 5 bela diri, semuanya ban hitam. Aska belajar bela diri, luar biasa. Dan di dalam ilmu bela diri itu satu. Bukan seberapa keras Anda mukul orang. Enggak, bukan seberapa keras Anda mukul orang. Seberapa keras Anda tahan dipukul orang. Itu bela diri. Bukan seberapa keras kita mukul orang-orangnya jatuh, no. How hard can you take the beat, you get down and you get up. That's self-defense. Itu bela diri. Dalam tinju, dipukul sama orang, nggak boleh nengok belakang. Kalau kita tinju dipukul sama orang nengok belakang, habis digebukin. Di tinju itu ketika kepukul, nengok lagi depan. Ini sakit, memar luar biasa rasanya, tengok lagi musuhnya. Karena begitu Anda nengok belakang, habis digebukin. Jadi bukan seberapa kuat kita mukul, seberapa kuat kita dipukulin dalam hidup ini, dalam usaha kita jatuh, tapi bangkit lagi. Itu masalahnya. Pertanyaannya adalah, seberapa lama Anda semua kuat untuk jatuh bangun dengan semua knowledge yang ada. Karena nggak ada yang namanya instant gratifikasi. Content creation is not about instant gratifikasi. Berapa lama bertahan? Adu cantik, banyak yang lebih cantik. Adu ganteng, banyak yang lebih ganteng. Adu alat, banyak yang alatnya lebih bagus. Adu pintar, banyak yang lebih pintar. Adu daya tahan, tidak semua orang bisa. Adu daya tahan, tidak semua orang mampu. Saya tiap hari nge-gym, saya tiap hari olahraga. Saya tanya sama teman-teman di sini, kalau kita nge-gym, kita olahraga, atau kita belajar bela diri, atau kita belajar apa, makanya saya tuh selalu mengambilkan asumsi orang olahraga atau orang lari, main basket dan sebagainya. Anda ke gym, member sehari, besok badan jadi bagus? Enggak. Saya pernah ceritakan, saya punya gym, cari untung paling banyak itu adalah bulan Januari. Ketika semua orang punya resolusi tahun baru. Bayar setahun tidak datang lagi. Alhamdulillah buat saya. Tapi ketika Anda pergi ke gym, Anda latihan sehari badan jadi bagus? Enggak. Latihan seminggu badan lu bagus? Enggak, tai kucing. Latihan sebulan badan lu berubah? Enggak. Latihan 3 bulan baru kelihatan dikit. Latihan setahun berubah dikit. Saya 25 tahun tidak pernah skip ke gym kecuali sakit. Tidak pernah. Bagus banget badan gua? Enggak. Padahal 25 tahun nggak pernah berhenti. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang ke gym habis latihan besok capek? Udah capek. Males. Udah. Mulainya dari satu. Mulai dari sekali nggak datang. Mulai dari sekali nggak datang, besok nggak datang lagi. Besoknya, udah nggak apa-apa lah. Besoknya lihat kaca, akhirnya apa begitu lihat kaca? Menghalalkan. Ya udah emang begini, masih bagus kok. Masih bagus kok. Jelek itu nggak langsung. Jelek itu step by step. Begitu jelek, baru sadar. Berhentinya kapan? Ketika tidak ada instant gratifikasi, berhenti. Dan ini kalau kita terapkan ke semuanya konten kreator, sama. Begitu ada view jelek, berhenti. Begitu ada view yang gak bagus, bukan berpikir, bukan berkarya lagi, bukan mau ngapain lagi, tapi stres. Jadi sebenarnya, rahasia dalam konten kreasi, dalam berkonten, itu adalah kita tidak boleh stres, tidak boleh berhenti, tetap kita lakukan, dan kita tahu bahwa tidak semua orang akan suka sama konten kita. Dan kalau orang gak suka, kita apain? Matinya tuh ketika berhenti kok. Jadi konteksnya adalah teman-teman yang ada di sini, you know what? We try to give you everything we know, we understand. Yang kita nggak bisa kasih ke kalian adalah daya tahan. Itu saya nggak bisa kasih. Alat-alatnya kalian mau tahu semua saya kasih. Cara bikin kontennya bagus semua saya kasih.
Tim saya, semua saya kasih, kalau tim saya itu, ini seriously, tim saya kalau meeting, Mas Ted kita mau ngajarin ini, apakah ada yang harus kita rahasiakan? Itu pertanyaan dari saya. Terus saya selalu jawab sama tim saya, no, share everything, share. Nanti kita lihat daya tahan mereka sampai kapan. Kita lihat daya tahannya sampai kapan. Karena itu yang paling penting. Jadi pesan saya, teman-teman, kita udah kayak saudara lah di sini ya, teman-teman. We can give you anything, but dedications and persistence saya nggak bisa kasih. Dan saya yakin dari semua yang ada di sini, tidak akan semuanya sukses. Karena pasti ada yang, kayaknya gue ada kerjaan lain deh. Kayaknya gue jualan ini lebih bagus deh. Kayaknya begini deh. Akhirnya pindah. Jadi kuncinya itu. Kuncinya adalah daya tahan. Pertanyaannya adalah seberapa besar daya tahan Anda? Banyak. Saya mau nutup dengan begini. Mungkin ini satu ilmu lagi ya. Saya lupa kapan, tapi kalau tidak salah tahun 1996 Bill Gates mengeluarkan buku, kalau nggak salah, kalau saya salah maaf, silakan dicek di Google. Bill Gates mengeluarkan buku yang judulnya adalah Content is King. Pernah dengar? Pernah ya? Oke, kalau nggak pernah saya jelaskan. Kata-kata Content is King itu pertama kali oleh Bill Gates. Benar nggak sih, Prof? Nggak tahu ya? Oke. Tapi pernah dengar kata-kata content is king? Itu content is king. Tahun 1900, benar? Udah dicek? Oke, berarti saya pintar. Oke. Daripada ntar ngomong salah kan digoreng lagi gua. Tahun 1996, Bill Gates mengeluarkan buku judulnya Content is King. 1996. Karena apa? Karena mereka mengatakan pada zaman itu, siapa yang menguasai media, who control the news, control the world. Siapa yang punya konten paling banyak, paling bagus, control everything. Jadi content is king. Tahun 1996. Kata-kata itu luar biasa. These days, change. Yang saya bisa kasih kalian adalah how to make content. Jadi berhasil nih kata-kata content is king. Tapi ada lagi buku lain keluar. Kalau tidak salah yang bikin perempuan namanya Mary Smith dari psikologi dan social media marketing. Dan ada bukunya. Saya baca buku itu 4 kali soalnya. Ya, pakai ini ya, yearbook. Judulnya begini, Content is King, Engagement is Queen, and the lady rules the house. Very nice, right? Sama kayak di keluarga nih, yang cowok nyari duit, ibu rumah tangga yang ngatur gitu kan, ibu rumah tangga yang ngatur. Jadi dengarkan baik-baik, content is king, engagement is queen, and the lady rules the world, rules the house. Artinya, kalau kontennya bagus, suaminya hebat, bininya nggak bisa ngurus rumah tangga, berantakan. Kalau kontennya bagus, stabil, ada terus, prima terus, engagementnya tidak ada, hancur. Nah, engagement itu gimana? Engagement ini benar-benar harus dipelajari mandiri satu-satu. Apa yang orang suka, cara ngomong kita, cara penyampaian kita, pelajari algoritmanya, apa yang lagi hype. Engagement ini berubah terus. Itu yang gak mungkin kita pelajari, kita update. Engagement ini berubah. Jadi jangan malas untuk mempelajari apakah is the one that I make engage to people? Orang akan dengerin kita ngomong? Atau cara ngomong gua gak enak? Apa kalau gua ngomong orang males dengerinnya? Kontennya bagus, isinya bagus,
Kontennya wah luar biasa. Pokoknya orang kalau dengerin konten Anda, dari miskin bisa kaya dadakan. Masalahnya, orang dengerin menit pertama ngantuk. Nah ini, self-discipline. Harus belajar sendiri. Balik lagi ke tadi saya bilang di awal tentang anak-anak. Ada yang namanya Dunning-Kruger effect. Apa itu Dunning-Kruger effect? Tadi sudah saya jelaskan. Banyak sekali di antara kita yang merasa kita itu hebat. Yang merasa kita itu bagus. Ini earlobe principle. Anda kalau ngomong ke orang, ngomong nih bla 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 bla, Anda dengar suara Anda nggak ada masalah. Anda rekam suara Anda dengerin, kok jelek ya suara gua? Kok beda ya suara gua sama gua ngomong? Kenapa? Oh, karena kita punya earlobe. Anda ngomong keluar, Anda dengar lagi di kuping, ngelewatin diafragma, ngelewatin tulang, ngelewatin bone. Suara Anda jadi ngebas dikit, terdengar lebih bagus dikit, karena di sini, dari sini nyampe sini ke sini. Masuk dari kerongkongan juga Anda dengar lebih bergema, lebih berwibawa. Begitu Anda rekam di recording, Anda dengerin cempreng suara lu. True? True. Nah itu Dunning-Kruger. Kita merasa kita nih hebat. Dan salah satu konsep kesuksesan YouTube saya, bisnis saya adalah saya selalu khawatir. Setiap minggu saya selalu khawatir. Setiap minggu saya meeting sama kru saya, sama staff sama yang udah saya anggap saudara-saudara semua. Mereka bisa ngasih ide, mereka bisa ngasih. Saya bilang, ini gimana ya? Ini harus gimana ya? Apa yang kurang? Engagementnya gimana? Bintang tamunya gimana? Nih, Angie ada di sini nih, lagi main handphone. Ya, siap. Berapa kali kita meeting? Ya, hampir tiap hari. Dan berapa kali kita diskusi tentang bintang tamu, betul? Dan kita diskusi bintang tamu yang bagus di channel lain, diundang, betul? Tapi kita tolak, betul? Karena kita pelajari, ini bagus di tempat lain, bagus gak ya di gue? Cara nanyanya gimana, cara ininya gimana, that's fucking every day. Every day. Jadi jangan dilihat suksesnya, tapi seberapa tahan daya banting Anda. Nah, saya nggak cuman duduk terus tim cari bintang tamu dong. Terus bintang tamu datang ngobrol, sejuta yang nonton tai. Enggak. Saya nyari bintang tamu, kita kurasi bintang tamunya, bintang tamu terkenal kita tolak. Kenapa? Kita pelajari, ini kayaknya nggak bisa nih ngomong ini. Ini kayaknya begini, ini kayaknya nggak nyambung, ini kayaknya begini, kita tolak. Bintang tamu terkenal kita tolak. Ada bintang tamu yang bukan siapa-siapa, gimana ini? Oke, ini bisa jalan. Kita pelajari satu persatu, and that's every day, every day. Jadi this is not a machine. That's not a machine. It doesn't work by itself. Saya punya tim yang luar biasa, bisa, kadang-kadang ribut sama tim. Jadi dari tim bilang, ini tapi bagus, ini begini-begini. Saya bilang, gue gak mau, ini jelek, gini-gini. Kadang-kadang gue juga kalah. Ada berapa kali yang tim ngasih saran dan gue gak suka, kayaknya gak bisa. Tapi tim yang meyakinkan dan sebagainya, dan kita jalanin kan. Kadang berhasil, kadang hancur. Kalau berhasil, timnya belagu depan gue. Kalau hancur, tinggal gue maki-maki timnya, gitu kan. Nah, tapi kita always having fun di kantor. Tapi the idea adalah penutupan saya, sebenarnya mau mengatakan begini. There is no success comes in an instant. No such thing like that. Anda harus tahan banting. Anda nggak boleh merasa hebat, nggak boleh merasa jago. Anda harus punya rasa cemas. Every damn day. Karena sekarang dunia yang terbuka. Besok ada lagi orang bikin masalah mertua dan anaknya bikin konten. Besok ada lagi orang bikin motor bikin konten. Besok ada lagi orang bahas Al-Quran bikin konten. Ada lagi.
kita harus cemas. Tidak berlebihan, tapi kita pelajari terus. Dan saya suka cemas. Saya tuh suka kecemasan. Karena kalau kita nggak cemas, kita tidak prepare. Kalau kita cemas, kita always prepare. And that's the key of my success. Saya harus selalu cemas. Harus selalu cemas. Karena kalau kita lomba lari, itu yang paling bahaya itu orang yang pertama. Karena orang kedua bisa lihat di depannya berapa dekat, orang pertama nggak tahu belakangnya berapa dekat. Tiba-tiba kesalip aja. Jadi orang yang pertama itu larinya, kekuatan orang, Anda tanya pelari maraton atau pelari cepat, ya, Anda tanya, yang membuat Anda lari terus sampai nomor 1 menang itu apa? Karena goalsnya, karena bendera di sana, karena line-nya, atau karena apa? Jawaban mereka pasti, karena gua khawatir yang 2 nyusul. Dia lari bukan mau adu cepat, dia lari cuma lawan yang kedua. Dan lawan mereka itu bukan 10 di belakang, lawan mereka itu cuma nomor 2. Begitu nyalip, selesai. Nomor 2 lawannya bukan nomor 1, nomor 2 lawannya nomor 3. Begitu nyalip, selesai. Kalau mereka tidak punya rasa cemas, masuk ke Dunning-Kruger effect, terlalu bahagia, terlalu percaya diri, di situ kita jatuh. So, teman-teman, terima kasih semuanya. Channel yang sudah berhasil dimonetisasi ya. Betul. Kalau lihat kayak gini kayaknya kita juga pengen ikutan.